Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKPS TV dimanapun berada, kita kembali berjumpa di pagi ini dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang mengucap syukur atas napas hidup yang Kau masih berikan kepada kami. Dan kami mengawali hari kami dalam sapaan firman-Mu untuk menata kehidupan kami yang terbaik di dalam Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, nats firman Tuhan di pagi ini untuk kita bagikan bersama, yaitu dalam Roma pasal pertama ayatnya yang ke-20. Demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya dari sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sahabat GKPS TV yang terkasih, sejak semula manusia adalah ciptaan yang se-image, segambar dengan Allah. Dalam sebuah rancangan yang terbaik sebagai pemegang mandat untuk memelihara seluruh ciptaan. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah murka dan terputuslah hubungan dengan Allah. Dan akibat dosa adalah maut. Setiap orang bersalah di hadapan Allah tanpa terkecuali menjadi terhukum atas kefasikan dan kelaliman. Namun kasih Allah kembali nyata untuk menyelamatkan manusia dari hukuman atas dosa manusia itu sendiri. Dan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang menyelamatkan dunia dari dosa dan kematian melalui kayu salib. Kayu salib sebagai karya Allah terbesar yang mengembalikan pulihnya hubungan antara Allah dengan manusia. Yesus menggenapinya dalam salib karena salib adalah bukti kasih. Kasih kepada Allah yaitu vertikal dan kasih kepada sesama manusia yaitu horizontal. Vertikal dan horizontal itulah salib yang intinya kasih. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, kasih Allah nyata untuk mengembalikan tujuan Allah akan seluruh ciptaannya, sehingga wujud kasih dalam hidup manusia adalah sempurna. Tidak ada lagi pembedaan status di hadapan Allah, tidak ada Yahudi dan tidak ada Yunani. Semua menyatu sebagai umat Allah yang telah dibebaskan dari dosa dan kematian. Umat yang telah dibenarkan dan diselamatkan dalam kasih, yakni di dalam salib Yesus. Maka Paulus menjelaskan dalam nats kita, seharusnya manusia yang telah diselamatkan akan memahami kasih Allah bagi dunia ini. Dan inilah yang disampaikan dalam nats renungan kita di pagi ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya, setiap orang tidak dapat berdalih dari keselamatan kekal adalah karya Allah untuk dunia ini. Dan ketika dunia diciptakan, di dalamnya nampak kekuatannya, keilahiannya, dan karyanya sepanjang masa. Lalu Paulus menyampaikan bagaimana orang harus hidup sebagai orang Kristen, orang yang telah diselamatkan. Terutama sekali tentang bagaimana kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan nyata setiap hari. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia harus diproyeksikan dalam tindakan nyata. Sahabat GKPS TV yang terkasih, pergumulan kita terakhir ini sangatlah tidak mudah. Kasih semakin dingin, wujud kasih semakin hilang. Justru yang sangat memprihatinkan adalah tindakan tanpa kasih, yakni meningkatnya penindasan antar seisi rumah. Manusia saling
hidup di dalam kekejaman dan saling membunuh, saling menghancurkan. Dan itu tercermin dari apa yang kita saksikan setiap hari melalui media. Keluarga semakin tak memiliki kasih, KDRT meningkat dalam berbagai bentuk, penindasan di mana-mana. Di negara kita sering dipertontonkan ketidakadilan dan keserakahan. Pemerintah yang seharusnya menjadi pemimpin yang berhikmat, tetapi sering menjadi pengkhianat. Dan kita sering dipertontonkan dengan tingkah arogansi pemimpin yang kurang berhikmat, pembodohan umat, dan banyak hal lagi yang sungguh sangat memprihatinkan. Semua itu adalah bukti manusia tidak sadar diri bahwa sesungguhnya hidupnya adalah hidup yang telah dikasihi Tuhan, tapi justru hidup tanpa kasih. Saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, ada apa dengan negara kita yang kita cintai ini? Yang sangat terkenal dengan negara agamais, soleh, namun jauh dari peradaban yang beradab. Sebenarnya semuanya yang terjadi itu adalah cerminan hidup rumah tangga atau keluarga. Karena semuanya yang datang dari sebuah kondisi keluarga dan muncul ke permukaan di jalanan, di kantor, di tempat bekerja, dan lainnya. Sungguh sangat memilukan hati, dan saatnya kita merenungkan bersama, dan mari bertobat. Sahabat GKPS TV yang terkasih, bagi setiap orang yang mendengarkan renungan ini, mari kita benar-benar merenungkan hidup kita. Apakah sudah benar hidup dalam belas kasihan Tuhan dan telah memproyeksikannya dalam hidup nyata, dalam kehidupan kita bersama, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ingat, kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak arogan. Tapi kasih itu lemah lembut. Kasih itu murah hati. Kasih itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Dan kasih itu menghidupkan, bukan mematikan. Siapapun kita, mari bercermin. Apapun yang kamu miliki, harta, kekayaan, jabatan, prestasi, prestise, pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah memiliki kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah yang menyatu dalam karyanya yang besar bagi kita semua? Allah adalah kasih dan nampak kepada pikiran dan karyanya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Untuk itu mari kita kembali kepada hakikat penciptaan awal. Kita diciptakan Allah sebagai imago Dei, segambar dengan Allah. Maka gambar dan rupa Allah yang maha kasih itu dapat kita proyeksikan kepada kehidupan kita dimanapun kita berada. Hadirkanlah cinta kasih itu, dimulai dari diri sendiri, dari rumah tangga, keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Selamat menikmati cinta kasih Allah, dan untuk itu kita terpanggil untuk terus menikmati bagaimana Tuhan berharap untuk seluruh ciptaan yang melandaskan hidupnya dalam cinta kasih Allah. Selamat menikmati cinta kasih Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Cinta kasih Tuhan merupakan karya terbesar untuk memulihkan dunia ini dari semua keterpurukan atas dosa dan kematian. Maka karyamu di dalam cinta kasih yang kau nyatakan sejak dulu penciptaan sampai sekarang bahkan selamanya, biarlah nyata dalam hidup umat Tuhan yang merancang hidupnya yang terbaik dan melandaskan hidupnya selalu dalam cinta kasih. Kasih vertikal dan kasih horizontal, itulah wujud cinta kasih yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu menghidupi kasih-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, kami berdoa di dalam cinta kasih Tuhan. Amin.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. GKPS TV.